ada dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Amin. 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 Wah, hari ini ada yang spesial Kak Novi. Wow, apa itu? Semua agak dredeg di sini. Karena ini pertama kali kita ibadah spesial. Ibadah spesial apa ya ini? Spesial Lebaran ya. Ini spesial mudik saudara. Dimanapun saudara sekarang ini mungkin lagi liburan atau dimanapun saudara ya. Tapi kita mau sama-sama pada hari Minggu ini kita mau menyembah dan memuji Tuhan. Amin. Amin. Katakan di kolom komen, saya mau memuji nama Tuhan. Wah gitu ya. Katakan selamat hari Minggu. Ya. Yuk kita sama-sama berdoa, kita akan membuka ibadah kita. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur buat hari ini, hari yang telah Engkau beri bagi setiap kami Tuhan. Bapa, kami rindu hari ini kami datang kepada Engkau. Kami mau memuji-Mu, kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Engkau yang kami nantikan dalam kehidupan kami. Kami mau tinggal dalam hadirat-Mu dan menikmati hadirat-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami mau bersorak-sorai bagi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Siap memuji nama Tuhan saudara semua? Amin. Siap? Yuk. Bisa ditulis di kolom komen, katakan saya semangat memuji nama Tuhan. Haleluya. Hari ini kita mau sama-sama terima sukacita dari surga. Amin. Mari katakan. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Sama-sama katakan. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu.
kami Tuhan. Cinta sudah nyata penuhiku, sukacita sudah nyata penuhiku. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Ya, selamat pagi, siang, sore, dan malam ya, dimanapun Bapak Ibu saudara-saudara sekalian berada ya. Selamat menikmati ya untuk yang udah hadir untuk live streaming pada hari ini. Jadi mengingatkan kembali Bapak Ibu ya, jangan bosen-bosen ya, karena tema tahun ini Bapak Ibu ya harus tetap diingat adalah fearless step, di mana kita akan belajar ya bahwa bagaimana Tuhan sudah mengajari kita untuk berani mengambil langkah untuk pertumbuhan iman dan juga kapasitas kami masing-masing. Nah, juga jangan lupa Bapak Ibu, setiap Sabtu ya untuk minggu depan ya akan ada tetap morning day worship Bapak Ibu ya. Morning day worship diadakan setiap jam 5 pagi. Hanya ada onsite ya. Kalau ini tidak ada online-nya, tidak ada live streaming Bapak Ibu ya. Jadi kalau mau gabung nih, mau ikutan, bisa langsung onsite berada di tempat ini di Setrium Surabaya, Bapak Ibu bisa bergabung. Nah, ini adalah sesuatu yang spesial kita akan adakan pada tanggal nanti ya, pada minggu kelima Bapak Ibu. Nah, kenapa ini spesial? Nah, pada minggu ini Bapak Ibu akan mengadakan yang namanya perjamuan kasih. Apa ini? Kita jemaat dan juga kita semua membawa makanan ya sesuai dengan inisial Bapak Ibu. Contoh, nama saya Terry ya kan, depannya T. Saya bisa bawa banyak tahu terong ya, tempe, tahu bakso, terus berbagai telur goreng, telur gulung ya, ya berbagai telur. Terus contoh mungkin Kak Frans mungkin ya bisa membawa Fanta ya, Fanta yang 1 liter, atau mungkin berbagai macam makanan atau minuman. Bahkan Bapak Ibu juga memilih dari berbagai merek, juga bisa Bapak Ibu pilih. Nanti bisa Bapak Ibu kontak bersama dengan Kak Erika untuk mau membawa apa, supaya nanti kita tidak kedobelan Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, jika Bapak Ibu merasa mungkin aduh, kok aku lupa ya, mungkin minggu lalu nih aku merasa tergerak bahwa Tuhan mau mengatakan sesuatu melalui khotbah-khotbah sebelumnya. Bapak Ibu bisa melihat kembali rekaman ibadah-ibadah minggu-minggu lalu melalui sosial media kami Bapak Ibu ya. Ada di YouTube, Instagram, dan juga TikTok ya. Bapak Ibu tinggal cari aja Setrium Surabaya. Wah, langsung ya. Dan juga kita ada di Spotify Bapak Ibu atas nama Setrium Indonesia. Nah, selamat mendengarkan dan Tuhan Yesus memberkati. Haleluya Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Ada satu cerita yang saya ingin bagikan pada offering preaching pada hari ini. Kalau Bapak Ibu ingat kisah tentang Nuh, izinkan saya baca dari satu kisah dari Kejadian 8 ayat 20 sampai 21. Ceritanya waktu itu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram. Diambilnyalah beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Setelah itu ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat. Dari sejak kecilnya aku tak akan membinasakan lagi yang hidup seperti yang telah kulakukan. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingat cerita ini, jadi ketika Nuh keluar dari mezbah setelah selesai air bah itu, Nuh membuat satu mezbah, ya kan, sebuah mezbah ucapan syukur. Nuh berterima kasih, Nuh memberikan sebuah persembahan kepada Tuhan sebagai ucapan syukur karena Tuhan sudah menjagai, Tuhan sudah memelihara,
Tuhan sudah menolong selama masa di air bah itu atau di dalam masa banjir besar itu. Di dalam ketika itu Nuh membuat sebuah persembahan buat Tuhan. Dan persembahan itu adalah sebagai ucapan syukur dan penyembahan atas keselamatan. Bapak Ibu, bukankah kita juga sama seperti Nuh ditolong oleh Tuhan, dijagai oleh Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan, diselamatkan dari maut. Sama seperti Nuh yang diselamatkan dari maut, kita juga diselamatkan dari maut. Nah Bapak Ibu, hari ini saya mendorong Bapak Ibu untuk sama-sama kita meneladani Nuh, membuat mezbah, memberikan persembahan sebagai ucapan syukur karena Tuhan sudah menjagai kita, menolong kita, menuntun kita, menyelamatkan kita. Hari ini, ayo Bapak Ibu bisa memberikan persembahan melalui kris yang ada di bawah ini. Kita memberikan persembahan karena sebagai ucapan syukur Tuhan sudah menolong kita, memelihara kita, menjagai kita, menyelamatkan kita dari maut. Bapak Ibu, mari berilah dengan sukacita, berilah dengan ucapan syukur karena Tuhan sudah menyelamatkan kita. Mari kita berdoa yuk sama-sama yuk. Kami mengucap terima kasih untuk penjagaan Tuhan, untuk keselamatan yang dari Tuhan, sehingga kami hari ini, sebagaimana kami ada, kami boleh hidup dan merasakan kasih karunia-Mu Tuhan Yesus. Hari ini kami memberi dengan sukacita, kami memberi dengan hati yang bersyukur, karena penyertaan-Mu, karena keselamatan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Terimalah dengan ini Tuhan Yesus, dengan persembahan kami, dan biarlah ini memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus yang berdoa, haleluya, amin. Selamat mari Bapak Ibu semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Thank you Pastor Hardy. Oke, sebelum kita lanjut, kita mau memuji nama Tuhan ya, tapi kita mau katakan yel-yelnya Citri Home ya. Mungkin ada yang tahu, ada yang belum tahu. Nah ini hari ini kita akan coba ya, katakan sama-sama yel-yelnya dari Citri Home ya. Citri Home Feels like home. Nah, feels like home. Jadi kalau saya bilang Citri Home, semua bilang feels like home. Sama-sama ya. Citri Home Feels like home. boleh ditulis di kolom komentar ya, feels like home. Oke, yuk kita sama-sama memuji Tuhan. Let's go, Kak Julius. Sama-sama kita mau berdiam di hadirat Tuhan, amin. Kita mau menikmati kasih Tuhan, kita mau bersuka cita karena Tuhan. Ajarku berdiam dekat di hatimu, di saat ku berpaling temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Sama-sama katakan. Ku damba hadirmu, inilah rinduku.
satu pribadi yang sudah menyelamatkan setiap kami. Dengan kasih yang begitu besar bagi setiap kami. Engkau telah mengorbankan hidupmu untuk menebus setiap umat, setiap orang yang percaya. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Biarkan kasih dan firman-Mu menjadi kekuatan bagi setiap kami Tuhan. Kami bersyukur. Kami menghargai dan menghormati anugerah yang telah Engkau berikan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Kekuatan di Kekuatan di hidupku, katakan ku dapat di dalam-Mu Tuhan. ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. katakan bersama-sama kekuatan di jiwa. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu.
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita sambut pembicara kita pada hari ini, Pastor Tony Nardi Wiono. Shalom, shalom. Baik, waduh, Alkitabnya siapa itu? Puji Tuhan Bapak Ibu, yang lagi mengikuti streaming, yang ada di rumah atau lagi ada sedang beracara dengan keluarga ataupun bertemu dengan keluarga besar, sungguh berbahagia ya. Ketika semua bisa berkumpul satu dengan yang lain, dan termasuk Bapak Ibu sendiri dengan keluarga Bapak Ibu masing-masing yang tidak bisa streaming, bisa kumpul di satu tempat, kemudian kumpul untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kembali lagi terima kasih buat tim PAW yang luar biasa hari ini. Bapak Ibu, hari ini adalah hari spesial sebenarnya. Spesialnya buat saya pribadi ini sangat spesial karena hari ini adalah ulang tahun istri saya yang ke berapa ya tepatnya, ke berapa? 75, 51 ya, ke 51 tahun. Nah, ini adalah satu kesempatan berbahagia bersama-sama bisa kumpul. Nah, Bapak Ibu juga hari-hari ini juga berkaitan dengan orang bermaaf-maafan, dan banyak yang mengalami pertobatan di hari-hari kemarin selama berpuasa. Tapi apakah benar pertobatan yang demikian yang diminta oleh Tuhan? Kita akan buka firman Tuhan hari ini, yaitu ada di dalam Hosea pasal yang ke-14 mulai ayat yang kedua. Kita akan buka tentang Hosea. Ya, Hosea pasal yang 14 ayat yang kedua, satu-satu kita akan kupas. Dan katakan demikian, ayat 2. Kembalilah hai Israel kepada Tuhan Allahmu, sebab engkau telah tersandung karena kesalahanmu. Ayat 3. Bawalah sertamu kata-kata ini dan kembalilah kepada Tuhan, katakanlah kepadanya, ampunilah segala kesalahan dan terimalah yang baik sebagai ganti lembu. Kami akan mempersembahkan pengakuan kami. Ayat 4. Asyur tidak dapat menyelamatkan kami tidak akan menunggang kuda, dan kami tidak akan lagi mengatakannya, tidak lagi mengatakan Allah kami kepada buatan tangan kami, sebab padamu anak yatim memperoleh kasih sayang. Saudara, pada perjanjian baru yang versi terjemahan baru, kata-kata kembalilah itu dikatakan bertobatlah. Saya juga membaca bertobatlah, tetapi kalau di dalam terjemahan baru yang versi kedua katakan kembalilah hai Israel. Kita akan belajar ini satu demi satu. Yang pertama adalah begini, pertobatan itu berbicara pertobatan di hadapan Allah. Ya. Karena kita bulan ini ngomong tentang pertobatan, maka pertobatan itu di hadapan Allah. Bisa saja saya itu bertobat di hadapan polisi. Saya bertobat, anak-anak bertobat di hadapan orang tuanya. Kemudian dulu saya masih ingat ketika anak-anak kami itu kalau bertobat itu gak ngulangin lagi di depan saya, di depan maminya. Dia berkata, aku udah ngulangi lagi, aku tahu kesalahanku mami, dan aku tahu kesalahanku pi, aku udah mau ngulangin ini lagi. Itu pertobatan di hadapan manusia. Orang yang ada di pengadilan maka ada kesempatan dia untuk membela diri ketika dia ditangkap atau mau dijatuhi hukuman. Dan kemudian dia bisa nangis di hadapan hakim ketika keputusan itu dijatuhkan kepada dia. Berarti dia bertobat kepada hakim itu. Kemudian ada juga orang yang pernah berbuat jahat kepada orang lain. Misalkan penjahat yang mencuri, yang merampok. Kemudian dia bertobat minta maaf kepada korban. Itu juga pertobatan yang kepada orang lain.
Tetapi yang diminta kepada saudara dan saya, pertobatan itu yang paling penting utama itu adalah pertobatan kepada Tuhan. Jadi pertobatan itu bukan pada manusia lagi, tapi pertobatan itu kepada Tuhan. Dikatakan pada ayat yang kedua itu, kembalilah atau bertobatlah hai Israel kepada Tuhan Allahmu. Dan ini diulangi lagi pada ayat yang ketiga, bawalah sertamu kata-kata ini dan kembalilah kepada Tuhan, katakanlah kepadanya. Artinya pertobatan ini berbicara pertobatan ini kepada siapa? Kepada Tuhan. Ketika saudara misalkan bertobat dari perbuatan penipuan saudara, dari pornografi dan sebagainya, bertobat ini kepada siapa? Bukan kepada saya sebagai gembala atau kepada pemimpin-pemimpin yang lain di setri ini. Tetapi pertobatan saudara itu adalah kepada Tuhan. Kembali kepada Tuhan Allahmu. Artinya saudara bertobat itu datang kepada Tuhan, minta maaf dan berjanji untuk tidak melakukan lagi. Dan kemudian mengikuti apa yang mau. Itu kita belajar dari Hosea. Pertobatan yang diinginkan Tuhan bukan pertobatan yang hanya kepada manusia saja. Apakah penting? Apakah perlu ya, Pak Tony? Memang masih perlu. Kita bertobat di hadapan polisi, pengakuan di hadapan orang, bahkan terhadap orang tua kita, bahkan bisa jadi anak kita. Ya, mungkin nggak? Mungkin. Orang tua boleh bertobat di hadapan anaknya. Karena orang tua sudah tidak memberikan teladan kepada anak-anaknya. Bertobat minta maaf kepada anaknya. Kayak gitu ya. Ini bukan parenting, tapi ini berbicara apa rule yang bisa terjadi dan mungkin di dalam keluarga saudara. Tetapi yang penting adalah ketika pertobatan itu adalah satu. Yang penting kita belajar hari ini bahwa pertobatan itu pada Allah. Yang kedua yang kita akan pelajari dari tempat ini adalah apa, saudara? Yang kedua gini, pertobatan itu diperlukan sebuah pernyataan atau pengakuan. Kalau dikatakan di sini adalah dikatakan bahwa pertobatan itu diperlukan, ampunilah segala kesalahan dan terimalah yang baik, sebagai ganti lembu kami akan mempersembahkan pengakuan kami. Itu pada ayat yang ketiga. Jadi pertobatan itu juga perlu pengakuan. Wah, ini nggak mudah ya saudara ya. Orang mengaku bertobat di hadapan Allah, mengaku itu kalau sebuah proses yang nggak mudah, karena kita sedang menceritakan, menyampaikan sesuatu yang di situ adalah memalukan kita, sesuatu yang bisa jadi merobek harga diri kita. Nggak gampang, tetapi pengakuan itu diperlukan. Ternyata Tuhan walaupun tahu isi hatimu, tapi diperlukan sebuah pengakuan. Pengakuan itu adalah bentuk keseriusan. Pengakuan adalah bentuk sebuah penyesalan. Pengakuan adalah bentuk dari keberanian, gitu. Ngaku gitu kan, Tuhan aduh aku nih aku. Saya masih ingat ketika saya maju di tengah tantangan seorang hamba Tuhan menanyakan tentang mau nggak bertobat dari pornografi. Dan saat itu beberapa puluh tahun yang lalu, dan saya harus berani mengaku dan saya harus maju ke depan saat itu. Kemudian saya membuka tangan dan saya mau bertobat. Ya, saya malu sebenarnya karena waktu itu saya sendiri adalah leader atau pemimpin dari sebuah departemen anak waktu itu di sebuah gereja. Dan kemudian gak lucu juga nih, ternyata pemimpinnya kecanduan pornografi, kan gak lucu sudah. Tetapi ketika saya maju ke depan dan kemudian saya memberanikan diri maju dan kemudian mengaku di hadapan Tuhan walaupun di dalam hati saya, tapi itu adalah keberanian dan pengakuan. Jadi bentuk dari sebuah penyesalan, bentuk daripada keberanian gitu ya. Jadi yang kedua kita pelajari, kalau saudara sedang mengalami yang namanya dosa, apapun sekarang yang dosa saudara lakukan, coba pikirkan satu yang Anda perbuat dan itu masih saudara perbuat hari ini. Anda masih perbuat ini di rumah, saudara masih perbuat ini di kantor, saudara perbuat ini masih ada di gereja, saudara perbuat ini
masih ada di sekitar saudara, berarti perlu pertobatan. Nah, pertobat yang pertama sudah di hadapan Tuhan, yang kedua ngaku saja. Ya, artinya ini sebuah tawaran kepada saudara untuk melakukan pertobatan dan kemudian mengaku di hadapan Tuhan. Yang ketiga, pengakuannya tentang apa? Gitu ya. Kalau kita melihat pada ayat yang keempat, kita akan melihat bahwa pengakuan ini salah satunya yang diminta oleh Tuhan adalah pengakuan bertobat untuk tidak mengandalkan manusia. Jadi hiduplah benar-benar mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan manusia. Ada begitu banyak pertolongan yang bisa manusia lakukan, tapi benar-benar Tuhan bisa mendorong manusia itu untuk melakukan kepada kita. Tapi datangnya itu kepada Tuhan gitu. Nah, hal ini dikatakan pada ayat keempat. Asyur tidak dapat menyelamatkan kami. Jadi pertobatan ternyata mengandalkan manusia itu nggak bisa. Ternyata ketika saya minta tolong kepada orang itu terbatas. Nah, itu dikatakan oleh orang Israel, Asyur tidak dapat menyelamatkan kami. Kami tidak akan menunggang kuda. Artinya bahwa tidak menggunakan apa yang mereka berikan. Coba suatu kali kami punya pengalaman ya, saya punya pengalaman papi rohani saya sengaja waktu itu saya minta dia pelayanan di gereja ini untuk berkhotbah. Sementara saya berkhotbah di tempat lain, papi saya datang ke tempat ini kemudian menyampaikan firman Tuhan. Beliau adalah gembala di sebuah gereja di Australia. Dan beliau sekarang sudah meninggal beberapa bulan yang lalu. Saudara, ketika dia hadir, karena itu papi rohani yang seringkali mensupport pelayanan saya, kemudian pelayanan yayasan, bahkan gereja ini. Nah, sementara kebutuhan kami adalah kebutuhan waktu itu adalah lift. Bagaimana lift itu diperlukan oleh jemaat yang bisa ibadah dan jemaat itu bisa datang dan akhirnya bisa beribadah bersama-sama di lantai 4 karena gereja ini ada di lantai 4. Saudara, harapan saya ketika papi saya datang dan berkhotbah, pertama saya pikir papi saya akan kelelahan naik tangga dengan 4 lantai, kemudian nyampe ke lantai 4 dan kemudian akan ngos-ngosan gitu ya. Dan dia akan pasti begini, ini tingginya 4 lantai gak ada lift gitu. Wes, itu cara manusia dan saya mengandalkan manusia karena papi saya memang punya duit ya, dan diberkati dan dengan harapan papi saya akan membelikan saya lift walaupun lift itu mahalnya banget gitu. Ketika saya datang ketemu dengan papi saya, seusai papi saya khotbah dan kemudian ketemu dengan saya, papi saya bilang begini, Tan, ini 4 lantai kalau tidak ada liftnya, menarik. Artinya rencana saya masuk. Artinya bahwa papi saya ngerti bahwa 4 lantai itu diperlukan lift. Dan saat itu papi saya bilang ini, ya papi ini perlu lift. Iya nih kalau tidak pakai lift ini jemaatnya kasihan kalau mau naik ke atas. Dan saat itu, tapi apa ya ada ya tempatnya lift. Wah, ini menguatkan saya. Ada papi, masa ada? Nah kemudian saya tunjukkan papi saya ada di belakang. Ada satu tembok yang masih kalau itu dijebol maka ada ruangan di mana itu bisa menjadi rumah lift. Dan saya ngomong, ini papi bisa ini. Oh iya ini tepat, ini bisa lift bisa dibangun di sini. Papi saya cuma begitu sampai besok. Papi saya antar ke bandara untuk pulang. Papi saya tidak ngomong apa-apa. Dan kemudian berhari-hari kemudian papi saya juga tidak ngomong apa-apa. Dengan harapan bahwa papi saya berkata, ya udah Ton beli lift lah gitu. Enggak. Saya salah karena saya mengandalkan manusia untuk terjadi sesuatu yang menjadi kebutuhan gereja ini. Dan luar biasanya, puji Tuhan,
tidak ada dari papi saya keluar kata-kata untuk membeli lift. Itu artinya saya minta tolong kepada manusia dan papi saya tidak bisa mewujudkannya itu dan tidak tergerak. It's okay. Banyak orang meminta pertolongan kepada manusia dengan menunjukkan lewat media sosial, kemudian lewat cerita sana dan sini. Itu bagi saya, itu bukan pertolongan menurut saya. Tapi banyak hamba Tuhan beberapa melakukan itu memang untuk penggalian dana. Tetapi saya pribadi kurang setuju bahwa ketika kemudian foto satu tempat ini speakernya jelek, kurang, kami berdoa supaya ada speaker baru. Kemudian dipampangkanlah di media sosial, di Facebook, di Instagram, di mana saja. Kemudian orang seluruh Indonesia, seluruh dunia akan lihat, Pak Tony lagi butuh speaker kayaknya. Kemudian dia tergerak dan memberikan speaker itu. Buat saya pribadi itu bukan serta-merta bahwa, ini pertolongan Tuhan. Buat saya kok kurang ya. Kenapa? Karena ada usaha saya untuk menyebarkan kemana-mana, menunjukkan kesedihan saya. Saya sedang menjual kebutuhan gereja. Saya sedang melakukan yang namanya menjual kebutuhan gereja dalam bentuk proposal. Saya ada satu teman hamba Tuhan di Kudus. Dia seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan. Dan dia ngomong bahwa semua yang ada di sini nih, semua tidak pernah ada yang dia minta dengan manusia. Tetapi benar-benar Tuhan kirimkan dan Tuhan sediakan. Tiba-tiba ada orang yang datang, kemudian, Pak kami akan nyumbang kursi, Pak kami akan nyumbang gitarnya, Pak kami akan nyumbang keyboardnya. Teman saya dari Yogyakarta juga mengalami hal yang sama. Tidak perlu dikeluarkan kebutuhan itu. Jadi pertolongan Tuhan itu benar-benar pertolongan dari dia dan dia menggerakkan orang untuk menolong kita. Ketika kemarin ada kesaksian saya dengan dengan anak-anak, dengan istri saya ketika kami sedang makan beberapa minggu yang lalu. Saya ketika makan, kemudian tiba-tiba ada orang yang bayari makan kami, yang nilainya lumayan sebenarnya. Nah, kemudian saya telepon dan saya mengucapkan terima kasih kepada ibu ini. Nah, saya kan tidak waktu makan terus kemudian gini, ada yang mau bayarin saya, uang saya terbatas loh gitu. Enggak juga. Tapi Tuhan bisa tolong, Tuhan bisa tolong, Tuhan bisa tolong. Kita harus bertobat dari sikap perilaku yang demikian, bahwa Asyur tidak dapat menyelamatkan kami. Kami tidak akan menunggang kuda. Dan kami tidak akan lagi mengatakan Allah kami kepada buatan tangan kami. Jadi tidak mengatakan bahwa Allah kami itu bukan buatan, dikatakan bahwa dan kami tidak akan lagi mengatakan Allah kami kepada buatan tangan kami. Jadi dia tidak mau menyebut lagi barang-barang itu adalah Allah mereka. Karena nanti kalau dilihat di ayat berikutnya adalah berbicara berhala-berhala. Di mana berhalamu? Kita harus bertobat. Ini adalah yang keempat. Bahwa kita harus bertobat dari apa? Berhala-berhala buatan manusia. Yang pertama kita bertobat itu kepada Allah. Yang kedua adalah pengakuan. Yang ketiga jangan minta pertolongan pada manusia dan mengandalkan manusia. Yang keempat bertobat dari apa saudara? Bertobat dari berhala-berhala yang dibuat oleh dirimu sendiri. Banyak hobi lah, apalah, kesibukan lah, macam-macam. Kadang saya berpikir gini, saya pernah ketika saya jadi guru sekolah, ketua sekolah minggu juga pernah ngalamin ini. Ketika kami ngajar sekolah minggu di sebuah gereja, saya sebagai ketuanya waktu itu, dia berkata begini, Kak Tony, besok nggak bisa pelayanan ya. Gitu. Kenapa? Hari Senin ujian di kampus. Oh, jadi kalau ujian di kampus itu nggak pelayanan. Saya dulu berani menegur, saya tanya begini. Jadi kamu sepanjang hari itu kamu tuh belajar untuk ujian hari Senin. Diam.
Kamu tuh belajar berapa lama? Pelayanan dan datang ke gereja tuh berapa lama? Memangnya dari pagi sampai malam, Mama? Punya hati yang benar-benar, jangan memberhalakan. Jangan memberhalakan dengan alasan memang gak mau, kamu males. Dengan alasan aku ujian. Kemudian, aku ini ada meeting kantor. Ada ini, tetapi engkau melupakan Sabat. Gitu. Engkau tidak mengutamakan Tuhan, makanya ini sebenarnya sinkron dengan Markus. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap kekuatanmu, segenap budimu, segenap jiwamu, dengan segenap hatimu. Ini berbicara tentang apa? Sungguh-sungguh dong. Mungkin ini dianggap radikal, enggak apa-apa. Tapi ini adalah fakta bahwa berani enggak? Kalau kita fokus di bulan yang lalu, kita ngomong gini, berani enggak engkau mencintai Tuhan? Kalau engkau berani mencintai Tuhan, maka berani menanggung semua resiko ketika engkau mencintai Dia. Berani enggak kita menghapuskan atau meninggalkan berhala-berhala yang kita buat itu? Banyak hal. Mungkin dengan media sosialmu, dengan waktumu di gadgetmu, kamu lagi asik apa, di situ bisa saja berulang hal-hal seperti berhala yang kita pegang dan kita sembah lebih daripada Allah sendiri. Saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian, apakah pertobatan itu akan membawa sesuatu? Benar, pertobatan itu berdampak. Berdampak pada apa? Setiap pertobatanmu, maka itu akan membuat menggerakkan hati Tuhan. Jadi ketika kita berani bertobat pada hari ini, ketika kita berani berubah dan ketika di hadapan Allah, kita berani mengaku, kita berani untuk mengandalkan Tuhan sepenuhnya, kita berani bertobat dengan cara bahwa kita tidak meninggalkan berhala-berhala dalam hidup kita, maka ini adalah hal yang kelima yang penting, yang tidak kalah penting, bahwa kita akan mendapatkan upah atau penghargaan, reward, akibat dari pertobatanmu. Ketika engkau bertobat, maka Tuhan tidak tinggal diam. Ketika engkau bertobat, Tuhan akan bertindak. Ketika engkau bertobat, Tuhan akan memberkati kamu. Boleh ngomong apa saja. Karena dikatakan beberapa orang itu begini, Tuhan itu bukan transaksional, katanya begitu. Bukan transaksional. Artinya kalau aku gini maka gitu. Maka kalau begini ya begitu. Faktanya memang begitu kok. Kok Tuhan gak transaksional? Ada bagian daripada Allah yang sifatnya transaksional. Yang artinya kalau engkau mengatakan begini maka begitu. Maka kalau engkau menolak maka akan begini. Ketika engkau tidak bertobat maka begitu. Kalau engkau bertobat maka begini juga. Kalau engkau menuruti perintah-perintahku maka tetap ada. Kalau ada yang mengatakan bukan transaksional, bohong. Enggak. Karena kita melakukan sesuatu, kadang Tuhan akan melakukan yang lain bagiannya karena melihat ketika kita melakukan itu. Kalau engkau tidak melakukan itu, maka bisa jadi Tuhan juga tidak melakukan itu kepadamu. Ada sebuah ajaran yang mengatakan Tuhan itu tidak terkenal transaksional. Sehingga buat itu baik, itu begini, enggak. Ada kalanya kasih itu memang sifatnya demikian. Ada bagian yang transaksional. Hosea pasal 14 ayat yang kelima. Inilah akibatnya. Aku akan memulihkan mereka dari kemurtatan. Aku akan mengasihi mereka karena aku menghendakinya. Sebab murkaku telah surut dari mereka. Jadi murkanya Tuhan itu surut. Dikatakan juga bahwa aku akan memulihkan mereka dari kemurtatan. Kita dijagai dari kemurtatan. Aku akan menjadi seperti embun pagi Israel. Waduh. Seger, sukacita. Ya. Dikatakan lagi, maka ia akan merekah seperti bunga bakung dan menancapkan akar-akarnya seperti pepohonan Libanon. Ranting-rantingnya akan meraba. Semaraknya akan seperti pohon zaitun dan harumnya seperti pepohonan Libanon.
Engkau akan diberkati, subur, jadi berkat. Engkau menghasilkan buah bahkan. Ketika kita benar-benar mengalami pertobatan, maka akibat dari pertobatan itu tertulis mulai ayat ke-5. Mereka akan tinggal lagi dalam naunganku. Engkau diberikan perlindungan dan tumbuh seperti gandum. Mereka akan berkembang seperti pohon anggur, multiplikasi dalam hidupmu, yang termasyur seperti anggur Libanon. Efraim, apalagi sangkut pautku dengan berhala-berhala itu. Dikatakan, akulah yang menjawab dan memperhatikan engkau. Jadi dikatakan, dewa-dewa lain, tuhan-tuhan lain, itu gak sebanding dengan Allah. Maka Allah itu yang akan memperhatikan hidupmu. Aku ini seperti pohon sanobar yang menghijau. Dariku engkau mendapatkan buah. Keren. Ya. Jadi pertobatanmu, kalau hari ini pertobatan dan keseharian kau bertobat, maka Tuhan berikan reward, berikan sesuatu karena pertobatanmu pada hari ini. Bapak Ibu sekalian, semoga firman Tuhan ini menguatkan saudara dan membuat saudara yakin dan terus hidup dalam pertobatan. Dan beranilah engkau bertobat. Ketika engkau bertobat ditakuti orang, engkau disisihkan orang, maksud saya. Ketika engkau bertobat, saat itu orang meninggalkan engkau. Saat bertobat ada resiko engkau kehilangan sebagian dari uangmu. Ketika engkau bertobat, kamu akan kehilangan kesempatanmu. Ketika engkau bertobat, engkau sepertinya engkau akan mengalami atau kamu akan kehilangan apa-apa. Tapi satu hal, keberanianmu bertobat membawa berkat tersendiri yang diberikan Tuhan dalam hidupmu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Angkat tangan kananmu, letakkan tangan kirimu di dada, dan kemudian angkat tangan kananmu. Tutup matamu. Haleluya Tuhan. Shikira lama masuk ketika patasin ini marama subida masuk. Dikira lapata pasakara pata masih kiki ini malam masuk. Lukuru patasana ni yara lama masih. Kudu lapata sakara lama suku tukusin. Bapak Ibu, Saudara, anak-anak, semua orang tua, ke dalam ibadahmu hari ini, ketika engkau meletakkan tangan kirimu di dadamu dan mengangkat tangan, seruan pertobatan diperlukan hari ini. Katakan itu dari mulutmu atau dalam hatimu, apa yang engkau mau akui di hadapan Tuhan. Dan katakan, aku tidak akan melakukan itu lagi. Aku mau, aku dipulihkan, dibersihkan, disucikan. Ketika aku mengaku di hadapan Tuhan, maka pertobatan itu makin membuat aku semakin berani untuk melakukan apa yang kau kehendaki. Angkat tangan kananmu dan letakkan tangan kirimu di dada. Tuhan Yesus, aku mau bertobat. Aku mau mengaku bahwa aku adalah orang yang berdosa. Aku memiliki kebiasaan yang tidak engkau suka. Aku memiliki kebiasaan yang menghancurkan hidupku, masa depanku. Aku punya perilaku yang tidak berkenan dan kurang berkenan di hadapanmu. Aku membuat sebuah dosa atau aku melakukan dosa yang menyakiti hatimu, bahkan menyakiti banyak orang. Hari ini aku mengaku dan ampuni aku Tuhan. Aku tidak mau lagi mengandalkan manusia. Dan aku juga tidak mau ada berhala lagi di hadapanku. Di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya berkat-berkat turun ke atasku hari ini. Dan aku bisa menikmati buah dari pertobatanku. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, mari kita satukan hati dengan berdoa Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan kami bisa menerima firman-Mu. Dan berdoa Tuhan bahwa firman-Mu ini bukan hanya kami dengar Tuhan, bukan hanya kami lihat, kami dengar melalui YouTube,
tapi sesuatu yang menjadi suatu rema dalam hidup kami dan kami akan jalani seumur hidup kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk Indonesia Tuhan, kami berdoa untuk dunia ini Tuhan, kami berdoa pada saat masa-masa yang begitu genting Tuhan, Kau berkati permasalahan-permasalahan yang ada dalam dunia ini, Kau berkati Tuhan, maupun untuk politik maupun untuk segalanya Tuhan, Kau berkati Tuhan. Kami juga berdoa untuk Indonesia Tuhan, untuk setiap provinsi, setiap daerah Tuhan, kami berdoa akan kebangkitan yang terjadi di setiap daerah-daerah Tuhan. Kau tanamkan hamba-hambamu Tuhan di setiap daerah, di mana mereka bisa memulai suatu kegerakan, mereka bisa melakukan suatu mujizat dan membawa jiwa-jiwa kembali kepadamu Tuhan. Kami berdoa untuk kota di mana Engkau tempatkan kami Tuhan, yaitu Surabaya. Kami berdoa buat setiap gereja-gereja hamba-hamba Tuhan yang ada di Surabaya Tuhan. Kami berdoa buat suatu kebangkitan, kami berdoa buat suatu generasi Tuhan, bagaimana anak-anak muda buat mereka bisa menjadi pilar Tuhan, bagaimana mereka menjadi pilar untuk masa depan nanti. Kami berdoa terutama untuk gereja kami Tuhan, kami berdoa untuk jemaat-jemaat, bagi juga yang menonton melalui YouTube, live streaming Tuhan, Kau berkati bahwa kami bisa merasakan hadirat-Mu dalam rumah tangga kami, dalam masyarakat kami Tuhan, dimanapun kami berada, bahwa kami bisa menjadi jemaat-Mu, kami bisa merasakan kasih-Mu yang begitu berlimpah Tuhan. Kami berdoa buat kesehatan, kami berdoa buat kerukunan Tuhan. Setiap dari kami jemaat-jemaat, bagi kami yang memiliki sakit penyakit Tuhan, kami berdoa, kami tolak segala sakit penyakit Tuhan, bahwa terjadi kesembuhan Tuhan dari setiap dari kami. Kami berdoa Tuhan bagi setiap dari kami yang mungkin berpergian, mungkin pulang, mudik dan lain-lain, Kau juga berkati, supaya pada saatnya nanti Tuhan, pada saat kami kembali ke tempat kami masing-masing, ke rumah kami masing-masing Tuhan, kami bisa membawa kasih-Mu itu dimanapun kita berada, bahwa kita membawa itu ke dalam keluarga yang kami akan temui Tuhan. Kami akan berdoa buat mereka, buat setiap orang yang kami temui Tuhan, supaya kasih-Mu bisa terjadi di tempat itu Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman, Kau berkati Tuhan, Kau berkati juga keluarganya, Kau berkati apa yang dikerjakannya Tuhan, dan seluruh rencana-Mu yang terjadi dalam hidupnya Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku Pegang perintah-Mu, dan ku lakukan. haleluya. Kau tahu ya Tuhan, Tujuan hidupku amin, haleluya. hanyalah untuk menyenangkan hati. Mari semua kita bangkit berdiri dan katakan, ku renungkan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan haleluya. hati-Mu. Menyenangkan hati Tuhan, haleluya. Haleluya. Bapak Ibu sekalian, senangkanlah Tuhan di dalam hidupmu.
selalu di dalam pandangan Tuhan ketika melihat sesuatu. Dan engkau akan diberkati Tuhan. Bukan hanya berkat jasmani tapi berkat rohani, kemurahan, kebajikan, damai sejahtera, sukacita kepadamu. Diberkatilah dalam keluargamu, diberkati engkau di dalam sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai anak. Engkau diberkati Tuhan. Lumbung-lumbungmu pun dijagai dia. Engkau diberkati dan kasih karunia Allah menyertai engkau. Dan selalu hidup di dalam takut akan Tuhan dan menyenangkan Tuhan. Diberkati kesehatanmu, masa depanmu juga Tuhan memberkati. Tuhan melindungi engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya berkat itu datang mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra yang tunggal Yesus Kristus, dalam persekutuan yang kudus Roh Kudus menyertai saudara, memberkati saudara dan memimpin saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan. Dan mari berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Haleluya.